Tahukah kamu, activity based costing adalah suatu pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya pada produk atau jasa atas dasar konsumsi sumber daya yang digunakan untuk mendukung aktivitas. Jadi ABC ini merupakan metode perhitungan biaya yang lebih modern daripada sistem tradisional. Nah, sistem tradisional sendiri itu kayak gimana sih? Jadi sistem tradisional itu hanya mampu menelusuri biaya langsung dan biaya tidak langsung saja ke produk. Nah, namun dengan adanya sistem ABC ini, kita tuh mampu melacak tidak hanya ke biaya produk, tetapi juga biaya aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama proses produksi. Dengan demikian, ABC itu bisa memberikan gambaran biaya yang lebih akurat dan detail. Nah, karena memperhitungkan aktivitas yang menyerap sumber daya alam untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya adalah perbedaan metode tradisional dengan metode ABC. Untuk metode tradisional, sumber daya dikonsumsi oleh produk secara langsung. Sumber daya ini berasal dari biaya yang dibebankan pada produk berdasarkan hubungan yang diasumsikan atau yang paling mudah. Misalnya adalah jam kerja langsung. Untuk metode ABC, sumber daya dikonsumsi oleh aktivitas dan aktivitas dikonsumsi oleh produk, proses, pelanggan, divisi, atau lini produk. Pada metode ABC, sumber daya berasal dari biaya yang dibebankan pada aktivitas berdasarkan usaha yang diserap. Lalu, untuk aktivitas berasal dari biaya aktivitas yang dibebankan pada produk berdasarkan aktivitas yang diserap oleh masing-masing produk. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari metode tradisional dan metode ABC. Nah, jadi yang pertama kita lihat dari tujuannya. Nah, kalau metode tradisional itu biasanya fokusnya pada tingkat persediaan. Artinya apa? Lebih menekankan pada pengendalian stok dan biaya langsung. Sedangkan kalau ABC itu lebih berfokusnya pada pembebanan biaya produksi secara akurat ke aktivitas yang memicu biaya tersebut. Nah, lalu yang kedua, kita lihat dari lingkupnya nih. Lingkupnya tuh kalau metode tradisional umumnya terbatas dan hanya pada tahap produksi saja. Tapi sebaliknya, kalau ABC itu mencakup seluruh proses, mulai dari desain, produksi, hingga pengembangan produk dan akan memberikan gambaran biaya yang lebih komprehensif. Selanjutnya yang ketiga, fokus. Nah, fokus itu kalau metode tradisional itu dia fokus terhadap biaya bahan baku dan tenaga kerja langsungnya, tetapi dia lebih sering mengabaikan biaya tidak langsung. Nah, sedangkan kalau ABC itu lebih fokusnya kepada biaya overhead, misalkan contoh seperti biaya listrik, mesin, dan administrasi, yang sering kali tersembunyi namun tetap signifikan. Nah, yang keempat ada periode. Nah, periode itu metode tradisional yang mengacu pada periode akuntansinya aja. Misalkan kayak bulanan atau periode akuntansi tahunan. Nah, sedangkan kalau ABC itu lebih mempertimbangkan daur hidup produk dari awal hingga produk itu nggak lagi digunakan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teknologi yang digunakan. Nah, metode tradisional sendiri itu masih banyak yang menggunakan cara manual ataupun tradisional dalam pencatatan dan perhitungannya. Tapi kalau misalkan ABC itu umumnya telah menggunakan sistem komputerisasi yang dimana mempermudah pelacakan biaya serta detail dan real time-nya. Activity level ini itu adalah sistem ABC yang menetapkan sekumpulan tingkat atau level yang berbeda di dalam suatu lingkungan produksi. Nah, ada 4 nih tingkatan yang bisa digunakan. Yang pertama ada unit, kedua ada batch, ketiga ada produk, dan keempat ada plan. Nah, dari setiap tingkatan ini dapat diidentifikasikan terdiri dari aktivitas, biaya, dan pemicunya. Nah, yang pertama itu ada unit level activity, di mana aktivitas ini itu dilakukan untuk setiap unit produk yang dihasilkan secara individual. Jadi semakin banyak hasil produk yang dihasilkan, maka semakin besar juga biaya pada aktivitas ini. Nah, yang kedua ada batch level activity, yang dimana aktivitas ini itu tidak tergantung pada jumlah unit, tetapi pada jumlah batch atau kelompok. Nah, jadi dalam satu batch itu terdiri dari banyak unit, namun aktivitasnya itu tetap dilakukan satu kali dalam setiap batchnya. Nah, contohnya itu pemesanan bahan baku, proses perancangan produk, pemeriksaan kualitas, lalu pergerakan barang antar proses. Yang ketiga itu ada biaya produk, yang dimana biaya ini tuh dikeluarkan untuk sejumlah produk yang dihasilkan. Jadi biaya ini itu walaupun ada tambahan satu unit ataupun batch, nah biaya ini itu tidak terpengaruh. Nah, jadi contohnya itu misalnya dari biaya teknik mengganti pesanan, pemeliharaan peralatan, dan pengembangan produk. Nah, yang keempat itu ada biaya plan atau facility, yang dimana biaya ini itu adalah biaya yang mendukung keseluruhan proses produksi atau pelayanan. Nah, biaya ini tuh bisa meliputi penyusutan gedung, pembayaran gaji karyawan, manajer, divisi, lalu biaya periklanan. Jadi biaya ini tuh bersifat menyeluruh dan tidak
langsung terkait pada satu jenis produk saja. Nah, untuk sistem ABC, di sini kami memberikan dua cara. Yang pertama adalah tarif per aktivitas overhead, dan yang kedua adalah dengan membentuk kesatuan biaya sejenis dan menggunakan tarif kelompok overhead. Hal ini akan kami jelaskan lebih lanjut dalam video Excel setelah ini. Soal dari ABC, nah Velocity Club memproduksi dua tipe unit stereo, yaitu regular dan deluxe. Jadi di sini saya akan mengerjakannya nomor 1 dengan cara mencari tarif per aktivitas overheadnya. Dan di sini sudah ada tabel tarif per aktivitasnya. Nah, jadi tarif per aktivitasnya itu untuk activity-nya sendiri, kalau setup tuh diambil dari production, material holding diambil dari number of moves, power diambil dari machine hours, dan testing diambil dari direct labor hours. Nah, lalu biaya overheadnya kita tinggal copy dari soal, lalu kita paste. Nah, untuk activity rate-nya itu kita cari dulu activity rate-nya dengan cara membagi biaya overhead dengan activity usage-nya. Nah, jadi 60.000-nya ini itu dibagi sama 15 dari produk trans. Lalu yang 30.000 itu dibagi sama 180. Oke. Lalu yang ini power 50.000 itu dibagi sama machine hours. Machine hours yaitu 100.000. Nah, lalu yang 40.000 ini kita bagi juga sama dari direct labor hours 50.000 dari, pokoknya ini semua itu dari totalnya. Nah, setelah itu kita sum, kita total. Nah, ketemulah 4169,67. Nah, lalu kita lanjut ke tabel ini. Mencari normal costing calculation-nya, kita cari gross profit totalnya. Nah, untuk deluxe-nya ini sendiri, prime cost-nya sudah tertera di soal, yaitu biaya utama 39.000, overhead cost-nya itu ada setup. Nah, setup itu diambil dari ini, activity rate 4.000-nya ini dikali sama production runs-nya punyanya deluxe. Dikali 10, hasilnya 40.000. Lalu yang materialnya kita ambil 166 ini, itu dikali sama number of move-nya, itu 120, hasilnya 20.000. Lalu yang power kita ambil 0,50 dikali sama machine hours-nya 10.000, hasilnya 5.000. Lalu yang testingnya kita ambil dari 0,80 dikali sama direct labor-nya, yaitu 5.000. Nah, setelah udah kita sum dari atas. Setelah ketemu 108.000 ini, kita tentuin bawahnya lagi. Unit produknya ini udah ketahui di soal, yaitu 5.000. Nah, untuk unit cost-nya itu, jadi 108 ini dibagi sama 5.000. Hasilnya 21,60. Nah, harga jual per unitnya ini juga sama, udah diketahui di soal, yaitu 30. Nah, jadi gross profit per unitnya itu tinggal 30 dikurangi sama 21,60-nya ini. Lalu gross profit totalnya itu dari 8,40 ini, itu dikali sama 5.000-nya unit produk. Hasilnya 42.000. Begitu juga sama yang reguler, caranya sama. Jadi ini prime cost-nya udah diketahui 369. Lalu kita ngitung overhead cost-nya. Yang pertama dari setups, kita ambil dari 4.000 dikali sama number product runs-nya, punyanya reguler, dikali 5. Nah, kalau sudah lanjut, bawahnya juga sama, materialnya ngambil dari 166, ini dikali sama number of move, punyanya ini dikali 60. Terus ini juga sama, 0,50-nya dikali sama machine hours-nya punyanya reguler. Lalu ini juga sama, 0,80 dikali sama dari direct labor-nya, 45.000. Hasilnya sudah, tinggal disum lagi. Nah, kalau sudah ketemu 480, tinggal unit produknya udah diketahui, 50.000. Nah, tinggal 480-nya ini dibagi sama 50.000, ketemu 9,60. Nah, harga jual per unitnya juga sama, udah diketahui di soal, 15. Lalu 15 untuk gross profitnya tinggal 15 dikurangi sama 9,60-nya. Lalu untuk gross profit totalnya adalah 5,40-nya ini dikali sama 50.000 unit produksinya. Hasilnya 270.000. Jadi begitu cara pengerjaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya, Jesselyn. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan yang nomor 2, yaitu mencari laba kotor per jenis produk dengan membentuk kesatuan biaya sejenis dan menggunakan tarif kelompok overhead. Jadi, seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, untuk tarif kelompok overhead itu ada 4, yaitu unit level activities, batch level, product level, dan facility level. Dan di sini ada 4 activity: setup, material handling, power, and testing. Kita cari rasionya terlebih dahulu. Untuk yang setup, itu menggunakan activity driver production runs. Di sini 10:5. Kalau disederhanakan jadi 2:1. Lalu untuk yang material handling itu menggunakan activity driver number of moves. Jika disederhanakan juga sama, 2:1. Untuk yang power itu kita menggunakan activity driver machine hours. Nah, di sini kalau disederhanakan jadi 1:9. Lalu untuk yang testing kita menggunakan activity driver
direct labor hours. Kalau disederhanakan jadi sama 1:9. Nah, setelah itu kita mengelompokkan aktivitas-aktivitas tadi, apakah termasuk dalam unit level, batch level, produk, atau facility. Nah, untuk yang power and testing itu akan masuk ke unit level. Dan setup serta material handling akan masuk ke batch level. Lalu kita masukkan, tinggal kita pindahkan saja. Setelah itu power and testing juga kita tinggal pindahkan saja. Untuk rasionya tinggal kita pindahkan lagi yang sudah kita hitung tadi. Nah, setelah itu activity driver kita bisa memilih salah satu dari yang sudah kita grupkan tadi. Misalnya unit level kan ada power and testing. Nah, di sini activity drivernya ada match and hours dan direct labor hours. Di sini saya memilih match and hours. Lalu untuk yang batch level saya memilih activity drivernya production runs. Nah, di sini untuk biayanya adalah hasil penjumlahan dari biaya overhead power and testing. Untuk yang batch level juga sama, hasil penjumlahan dari setup dan material handling. Setelah itu, untuk tarif BOP-nya adalah hasil pembagian dari biaya tadi dibagi dengan, kan di sini kita pakai match and hours, jadi dibagi dengan totalnya. Nih. Lalu ya sama untuk production run juga sama, tinggal kita bagikan dengan totalnya. Nah, di sini ketemu hasilnya. Selanjutnya kita hitung masing-masing jenis produk, ada deluxe dan reguler. Untuk yang deluxe kita kalikan tarif BOP. Kan karena tadi kita kan pakai match and hours. Jadi tarif BOP-nya dikalikan dengan match and hours untuk produk deluxe. Sama untuk yang bawahnya kita kalikan dengan production runs untuk produk deluxe. Untuk reguler juga sama, kalikan dengan sini sudah kita dapati hasilnya seperti ini. Untuk perhitungan laba kotor per jenis produk, kita tinggal masukkan prime cost-nya. Sama. Nah, untuk overhead cost, kita tinggal pindahkan dari yang sudah kita totalkan tadi. Lalu untuk total production cost-nya adalah hasil penjumlahan dari prime cost ditambah overhead cost. Ini kita totalkan. Unit yang diproduksi tertera di soal, nanti kita bagikan dengan total production cost. Nah, untuk mencari unit cost per unit atau biaya per unitnya adalah hasil pembagian dari total production cost dibagi dengan unit yang diproduksi. Hasilnya ini, jika kita lihat hasilnya adalah sama dengan cara jika kita menggunakan tarif per aktivitasnya. Untuk harga jual per unitnya, tinggal kita masukkan sama seperti yang di sini. Lalu untuk gross profit per unit adalah hasil pengurangan dari harga jual dikurangi dengan biaya per unit. Ini hasilnya. Untuk gross profit total, hasil gross profit per unit dikali dengan unit yang diproduksi. Nah, selesai. Jika kita lihat hasilnya sama kan? Jadi kesimpulannya kita bisa pakai tarif per aktivitas atau tarif kelompok overhead. Itu tergantung dengan soal yang diminta. Hasilnya akan tetap sama, yaitu deluxe sebesar 42.000 dan reguler sebesar 270.000 untuk total gross profitnya. Untuk gross profit per unitnya juga sama seperti ini. Terima kasih.